Salam. Selamat hari Minggu buat kita jemaat GKPS Cengkareng, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang ada di rumah dan yang di gereja ini. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita saat teduh sejenak. Kita sambut Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama sampai ketiga. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kasih-Mu telah nyata bagi kami di dalam Yesus Kristus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini, untuk menerangi hati dan jiwa kami, sehingga perbuatan kasih-Mu semakin nyata bagi kami. Dan kami turut ambil bagian untuk menyatakan di dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada anak-anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita sambut Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama sampai bait ketiga. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allahmu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberikan hari itu dan menguduskannya. Yang kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon, ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita sambut Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama, kedua, dan keempat. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi.
Engkau adalah Allah yang maha suci dan maha kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita sambut Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama sampai bait ketiga. Meski
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita sambut Tuhan dengan nyanyian kita dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama sampai yang ketiga. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita sambut Tuhan dengan nyanyian kita dari Kidung Jemaat 450, bait pertama, ketiga, dan keempat. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 9 Januari 2022. Yang pertama, keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak Rp14.854.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan juga orang-orang yang memberikannya, dan uang ini berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berita, anggota baru. Mulai hari ini, Minggu 9 Januari 2022, diterima menjadi anggota Jemaat GKPS Cengkareng, Bapak Parulian Haloho, Pakon Inang Riani, Krista Purba, keluarga baru, dengan alamat Jalan Gotong Royong, RT 5 RW 8, nomor 51A, Kapuk, Cengkareng Indah. Masuk sektor Cengkareng Indah, Jumat Tanganani Situa Sani Elida Sumbaya. Keluar Hun Kuria. Mulai hari ini, Minggu 9 Januari 2022, Doma keluar dari Kuria GKPS Cengkareng, Efrani Borunaibaho,
Halani Marhajabuan pada bulan Desember 2021. Pemberitahuan, setiap pelaksanaan ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Selama ibadah berlangsung diharapkan menonaktifkan handphone masing-masing. Ibadah live streaming. Mulai Minggu 16 Januari 2022, ibadah live streaming GKPS Cengkareng akan diberhentikan sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang sudah semakin kondusif. Bunga altar. Gereja GKPS Cengkareng membuka kesempatan kepada seluruh jemaat yang berkenan menyumbangkan bunga altar setiap ibadah minggu. Bisa menghubungi Nyonya Porhanger kita, Situasani Elida Borusumbayak. Bunga altar minggu ini adalah ucapan syukur dari Aldo Purba, Sektor Cengkareng Indah. Rencana kegiatan. Kamis 13 Januari 2022, sermon guru seksi remaja. Narasumber pendeta kita, Pendeta Sorta Udina Damanik, moderator calon Samas Ramisah Purba Tanjung. Sabtu 15 Januari 2022, Tahun Baru Parhorja Seresot GKPS Seresot Cengkareng Jakarta Barat, sekaligus sermon Hadomuan. Tempat GKPS Cengkareng pukul 5 sore sampai selesai acara Tahun Baru Parhorja dan juga HBN dan sermon Hadomuan. Minggu depan 16 Januari 2022, minggu kedua DOP Epipanias masuk pukul 9. Petugas ibadah bisa dilihat di warta jemaat kita di WA grup GKPS Cengkareng. Minggu 16 Januari 2022, ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 4 sore, pengkhotbah Situa Rasiman Sinaga, liturgi Helmi Nuari Purba, nyanyian Situa Yohana Damera Purba, organis Tesalonika Sinaga, piket Sardo Tamba, tempat gedung sekolah minggu. Demikianlah warta jemaat kita hari ini, selengkapnya bisa dilihat di WA grup GKPS Cengkareng. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji-pujian dan terima kasih kepada Engkau Bapa atas penyertaan-Mu terhadap hidup kami, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh acara dan kegiatan yang akan kami lakukan 1 minggu ke depan. Urapi kami Bapa, agar seluruh acara dan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Ajar kami juga Bapa, agar seluruh kegiatan tersebut kami lakukan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Biarlah melalui rencana kegiatan kami, menambah iman percaya kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami dan juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian dari yang pertama dari Sada Inang, yang kedua dari Inang Naomi.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat 285 bait pertama, ketiga, dan keempat. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh amat baik dan sungguh amat baik. Dan kami percaya terus amat baik untuk menuntun perjalanan rohani kehidupan kami. Jika pada hari ini kami boleh masuk ke bait-Mu yang kudus ini, itu karena anugerah-Mu semata. Sebentar kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Jika ada roh lain yang boleh mengganggu gugat konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan, kami tolak. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, berfirmanlah Tuhan. Karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Salam Horas Sembata Ganupan. Iya, malah suhurta kita bersyukur sekali ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh Tuhan percayakan kita ada di sini, kita boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita boleh masuk di Minggu 9 Januari 2022. Itu bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena kebaikan dan kemurahannya. Salinari sapahanami Horas Sembata. Selamat tahun baru. Iya, langko boto. Dong pekue nasiam. Atau mas, iya, ada budaya yang menarik. Marsibuan kue nih, marsibuan tugoni be. Nah, ada bapak porangnya tanggal sadai. Iya, jadi kita bersyukur. Hitung-hitungan nih perjalanan kehidupan tahun. Kita buka Alkitab kita
Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di hari ini Minggu 9 Januari diambil dari kitab Lukas 3 ayat 16 sampai 17 dan 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 16 sampai 17 disambungkan nanti ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Kita sambung ke ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Salinari sapa nami horas bata. Iya, saya bersyukur sekali. Saya tadi sudah hitung berapa opung. Kamu udah menghitung Bapak Poranger? Opung tanah roh, Bapak lansia. Tepuk tangan lo Bebe Nasya. Aku malas dur kuna-kuna Nasya membain persembahan pujian. Ini kudu bawa Poranger hebat. Kalah kami yang muda-muda ini. Tepuk tangan Bebe Nasya khusus na lansia. Iya. Malas dur tene. Aku bangga sekali mangidah Nasyam sehat boy masuk ke rumah Tuhan Sadarion, luar biasa sekali. Jadi spesial Benasyam nalansia. Selamat tahun baru Benasyam orang tua nami. Yo, masih setengah suara Bapak. Iya. Malah suruh tenes. Saya hitung tadi ada 3 Bapak. Anggo Bapak mantan Poranger sipatage lape terhitung hamo lansia Bapak. Kita mah emeritus pesope tong ham Bapak. Iya kan, Tuhan memberkati lah. Age pedoma 65 lawan 66 tapi tetap sehat, energi roh ganteng nih Bapak. Na pangkas baru dora Bapak mantan Poranger tene Bapak. Ai dokan pangkas baru dia, ganteng Sadarion. Horas Bapak, selamat tahun baru. Kita haganupana Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada sebuah syair lagu. Nah mungkin sudah sering kita dengar dan saya akan menyanyikan sepenggal lagi. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku, Kau di sampingku. Engkaulah kuatku dan menopangku, ku pandang wajahmu,
pertolonganku datang darimu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Haleluya, amin. Iya, bukan karena kuat dan hebatku, ku dapat jalani hidup ini. Bukan karena kekuatan kita, ternyata Bapak Inang kita boleh masuk di tahun 2022 ini, amin. Tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Bukan kuat dan hebat. Ada orang menjaga kesehatannya baik, ada orang memelihara dirinya baik, jiris di kamar mandi yang telah dicuci licin, jatuh, selesai di sana. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di Minggu 9 Januari ini kita diminta untuk melakukan pengakuan rohani. Minggu pertama setelah Epifanias. Epifanias pernyataan Tuhan telah menyatakan dirinya sekarang bagaimana kita punya pengakuan rohani setelah Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan kita. Ahado pengakuanmu pasal Tuhan bani guluhmu. Apakah pengakuan kita tentang Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita? Kalau Tuhan Tuhan menghantar kita masuk di 2022 ini. Apa pengakuan kita pasal Tuhan? Siapakah yang menjadi aktor utama bani perjalanan ini kehidupan ta? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yohanes punya kesempatan mengatakan, oh aku hebat, aku luar biasa. Kenapa? Yohanes dipakai Tuhan luar biasa, diberkati, dia punya sesuatu yang lebih. Kalau kita baca di ayat 15, saat Yohanes datang berseru-seru, menyatakan pertobatan dan dia membaptis orang banyak yang datang pada waktu itu. Di ayat 15 dikatakan di sana, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Kalau orang bertanya, kalau Anda diberkati adalah karena hebatmu, karena kekuatanmu. Kalau seandainya diberi waktu batahun, seandainya kalau ada kesempatan, apakah Anda hebat? Anda sehat, Anda diberkati, Anda ada hari ini, Anda menjadi orang yang sukses. Ini praise the Lord, adik kita ini telah menang sebagai Pak Jaksa. Tepuk tangan untuk Yesus. Kalau diberkati Bapak Situa Aman Manatar telah menang, tepuk tangan untuk Yesus. Karena hanya 2 yang mendaftar di grup GKP. Saya nggak tahu apakah masih ada juga anak yang lain. Dia tidak mau tidak mau memberitahu. Kalau seandainya Yohanes punya kesempatan, anggap bahasa si malunguni boydo ibakuhon Yohanes.
Yohanes bisa mengambil alih kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus menjadi kemuliaannya. Boido iambil alih kita. Kita sering kali atau mungkin kita bertanya, apakah Anda, apakah saudara pernah mengambil alih kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan kita? Ongga doi bakuhon ham hasangapon ninai bata menjadi hasangaponmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Anda bersyukur ya punya anak-anak yang hebat. Ini anak saya Tian, saya 9 bulan bed rest, istirahat total untuk melahirkan ini. Sampai sekarang dia tidak mau buka kamera. Waktu gurunya mengajar, semalam evaluasi sama guru, Bu, anak ibu, kalau dia tidak mau buka kamera nilainya drop. Bisa hati miris anak pendeta. Kemarin di kebun jeruk kami ibadah, dia marah. Mama, saya tidak mau ke depan. Kenapa enggak mau ke depan? Dia ngamuk di sana ditarik layar ini. Kenapa ada kameranya, Mama? Mamanya 24 jam dapat kamera. Anaknya tak mau ada kamera. Bersyukur Anda punya anak yang berani, hebat, percaya diri. Semalam bapaknya sudah turun sama adiknya, dia nggak mau turun. Mama, aku nggak mau. Akhirnya bapaknya naik ke atas, tadi di strap. Anda berdua harus turun duluan, duduk di sana, di strap. Miris, tapi saya ingat kawan saya, seorang pendeta, sampai sekarang anaknya tidak bisa pakai baju sendiri, sudah 18 tahun. Tidak bisa bicara. 18 tahun, tidak bisa pakai baju sendiri, tidak bisa bicara, tidak bisa makan sendiri, masih disuapi, masih dipampers. Bersyukur. Bersyukur. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Tuhan yang ambil alih jalan hidup kita, tapi jangan ambil alih kemuliaan Tuhan. Amin. Seringkali kita ambil alih kemuliaan Tuhan saat Anda hebat, atau mungkin kita kecewa dengan Tuhan saat anakmu gak hebat. Kok anakku gak seperti anak A, anak B? Akhirnya Anda pun melemparkan, membuang kehebatan Tuhan. Yohanes punya kesempatan ambil alih kemuliaan Tuhan, karena pada waktu itu dia menjadi number one. Hey,
siapapun kita, jangan ambil alih kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan lewat kehebatanmu, bahkan lewat sakitmu. Ya Bu, nombor saya hanya tahu Mama Nael, Mama Nathanael, karena saya pernah ke rumah Bapak Situa Paulus, tapi kita nggak bertemu. Jangan ambil alih kemuliaan Tuhan. Sekalipun ada kesempatan mengambil alih itu. Karena itulah Yohanes katakan di ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Sebenarnya biarpun aku sekarang menjadi orang number 1 di negeri ini, kata Yohanes, bukan aku itu. Aku ini adalah orang yang membuka tali kasutnya pun gak pantas membuka tali sipatuni. Aib elang au layak. Dia tahu diri. Hati-hati Bapak Inang, seringkali kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Jangan sombong. Jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Kita harus tahu posisi kita ada di mana dan kita ini siapa. Kita adalah debu. Kita harus tahu di mana porsi kita, kedudukan kita, tempat kita. Belajar untuk merendahkan hati, tapi bukan merendahkan diri. Belajar merendahkan hati, tapi bukan merendahkan diri. Langsungun halak si malungun, ibu tuh hamdo mar laptop nene, alangku butuh nene. Dirando sungun kela karsen tene kela, ibu tuh kam do menyetir nene. Au izin nene, kan? Harinya belajar di dalam hebat. Tapi bukan menjadi orang yang sombong. Rendah hati bukan rendah diri. Budaya si malungun memang payah dohita jong-jong. Hama nenek. Hama hampan dedo mendoding jong-jong maham. Suramu sosok do sura sada mantak do sura ni ham. Nen. Haman jungjung, nenek kan jarang sekali orang Simalungun. Dari situ memang muncul orang Simalungun kayak gitu, tapi pelit juga kadang kan. Dong do duit nih am, langan dong bah nenek. Pelit, kan begitu. Padahal do mamar, jangan-jangan opung ini berapa lapis simpanannya. Gero permen nih, ulang pelik-pelik dah. Ya. Jangan pelit-pelit lapung. Simpanan opung misalnya 7 lapis, ya
Lapis ketujuh aja semua Pung. 1 sampai 6 sama permain, sama pohopu gitu ya Pung ya. Naima Pung. Naima Pung. Naima Pung. Ya ampun. Payahnya Opung ini, tapi yakinnya kau Opung adalah orang-orang hebat. Amin. Ya, karena itulah Nenek Ejai luar biasa sekali. Yesus membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus, Roh itu tondui napasing, memberikan kita energi, dinamo, kekuatan. Berasal dari kata roh itu berasal dari kata dinamo, dunamai, energi. Sehingga kita disanggupkan, dimampukan untuk boleh menapaki hari-hari kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah kita boleh menjadi orang-orang yang lahir baru. Kemudian kita dibaptis dengan api. Disebutkan di sana bahwa itu adalah api penyucian. Penyucian lewat penderitaan. Disebut Matius 17, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lewat persoalanmu pun di tahun ini kita ingin dibuktikan menjadi emas murni atau jerami. Kalau kita emas murni, kita akan tetap menjadi emas murni. Kalau jerami begitu ada api langsung selesai, terbakar. Lewat pergumulan dan persoalanmu pun kita boleh dibuktikan. Apakah Anda orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan atau tidak? Sering saya sebut seperti ini Bapak Inang. Di setiap sektor adanya masalahnya. Di setiap gereja adanya persoalannya. Ulang, andai gereja karismatika iman tak duai ibadah ini disambut kita, dibikin tari-tarian daerah, senyum, penerima piketnya, waduh mantap sekali, ruangannya ber-AC full, ada tariannya, ada ininya. Coba Anda tinggal di sana, ada masalahnya atau enggak? I sektor Japeham. I gereja Japeham. Dong do persoalan. Karena itu jangan pindah-pindah sektor ya. Olang baku sektor lain. Masih. Bahadu jaina reteng-reteng parinangan nih. Parinangan ini lalap memikiri baju baru. Alang terpikir baju baru. Pindah ke sektorku. Habe pindah sektor ayam. Lang pita baju baru. Sifat tu di pemendengon sawarna. Seragam sifat tu ni. Kita baju. Enggak ikut sepatunya lah. Biar menceling nih. Hai pindah sektor jauh sih ham. Onom sektor pindah-pindah kam. Dimanapun ada masalahnya. IGKP Gereja Japeham, jangan. Ya ini kunci ya. Kuncikan hari ini. Mau beribadah dimanapun, halani sekali ya duham ijai. Songun nahu haranggaul duham. Siapa yang udah pernah ke Ranggaul? Saya 5 tahun di Ranggaul. Pertama saya di sana, indahnya Ranggaul itu luar biasa. Wih. Kalau ini pun tidak bersyukur orang Ranggaul ini yang tak tahu diri lah ini pikirku. Tapi setelah 5 tahun saya di sana, keindahan itu biasa-biasa saja, di sana banyak masalahnya. Halani sahali doham lahu gereja karismatik go yokak matangan merinjak-injak kau sedap. Teruskan merinjak-injak. Bisa. Enggak tahan juga. Karena itu dimanapun Anda, siapapun, di sektormu, di gerejamu, itulah rawat-rawat, itulah jaga-jaga, itulah syukuri. On ma para mangokku, mau gimana pun dia, itulah sayang-sayang.
On ma anakku lang terbain song nanan nalakay. Lewat penderitaannya sayang-sayang. Eta pa eta nengon kan. Itu sederhana ya. Ulang pindah sektor mau. Duka-duka pindah gereja mau. Apa ini Jairo parah nih. Perpuluhanmu nih. Durung-durung nih lang ngasih per 5.000 dah. Apa hujai durung-durungmu per 100.000-an. Uge ke PS yele. Per 2.000 pilang si petak. Tapi yakin doa. Anggo par GKP Cengkareng akan diberkati luar biasa. Amin. Iya. Itu nih Bapak Poranger. Senyum lebih yang Bapak. Pos nuhurnya merpel perpuluhan mahulion. Karismatik perpuluhan meropot. Ada kawan saya, Bapak Inang. Betul ini kisah nyata. Dia tunjukkan sama saya, pendeta katanya. Kenapa? Lihatlah perpuluhan anakku ini, 15 juta sebulan. Ditunjukkan sama saya. Sekarang dia gereja mana nang? Ku bilang. Enggak GKPS lagi katanya. Jadi kemana dia pindah? Itu gereja Betel. Di GKPS. Tak kasih dia perpuluhan apa-apa. Di gereja Betel apa kerjanya aku bilang. Datanglah sekali-kali ke rumahnya. Dia baru beli rumah 8 miliar katanya sama saya. Dia searching, kemudian aku bilang sama anakku ini, "Halo nak, perpuluhanmu jangan kasihlah ke situ terus, di sana sudah banyak uangnya. Kita kirimlah sekali-sekali ke kampung." Ikirim mak, sali-sali huhuta, 15 juta dia transfer ke GKPS ada di kampung. Coba bayangkan, kalau kita ini gimana? Ulangi putar-putar duitnya, palsu-palsunya, ya. Halo, amin. Kan, anggu hujai baru mah tahu dia. Padahal di sini pun pengajarannya itu kasih. Masih hidupku si jai baru dia paham. Lewat persoalanmu. Lewat berkatmu, kita semakin tunduk di bawah kaki salib Tuhan. Di perjalanan kehidupan tahun. Karena itulah ada pengakuan rohani yang luar biasa ini Bania 20 Sada. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Kita garis bawahi. Ketika seluruh orang banyak dibaptis, ikut dalam baptisan Yohanes, Yesus pada waktu itu, dan dia sedang berdoa. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika berdoa, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Apakah kelebihan burung merpati? Rupa ya, bukan burung merpati, rupa. Ternyata burung merpati adalah ditandakan sebagai burung yang paling setia pada pasangan dan majikan. Masih adakah kesetiaan di sini? Masih adakah orang-orang yang setia sama pacarnya, hei anak-anak muda? Atau sudah ganti pasangan? Sudah ganti pacar tahun 2022? Udah ada pacarmu, Mei? Gitulah cantikmu, masa gak ada pacarmu, Mei?
setia pada pasangan dan majikannya. Kemudian ternyata dia adalah boleh mengirimkan pesan tanpa tersesat. Kemudian dia fokus pada tujuan akhir. Dia nggak pernah salah alamat. Apa yang mau kita terjemahkan? Ternyata Tuhan tidak pernah salah alamat dalam kehidupan kita. Tuhan lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita dalam perjalanan kehidupan ini harus sampai pada tujuan akhir. Fokus pada tujuan akhir. Langku boto ada tujuan akhir tak? Di 2021 ini kita sudah mau melangkah, mulailah kita 9 hari melangkah tujuan akhir. Anggo boy sehat mahita 2020 tolu. Mungkin banyak lagi tujuan-tujuan. Tapi bagaimana kita fokus pada tujuan akhir? Saya bilang sama mama saya, si 78 tahun, tanggal 2 kemarin dia ulang tahun. 78. Tetaplah pendoa sapat, itu saja tujuan mama. Berdoa terus hanya dari bed, dia tidak bisa lagi keluar. Ada dia sesak napas, syukur nasiam boy pehu gereja dia enggak lagi. Pernah dia ke gereja di tengah jalan kakinya patah. Orang harus ngangkat dia di tengah jalan, kami anaknya enggak ada. Orang yang ngangkat di tengah jalan, patah kakinya. Tapi ternyata mukjizat Tuhan terjadi, dia pulih hari ini, dia boleh lagi berjalan tapi tidak keluar rumah. Dari ini ke sini, ini ke sini. Dia hanya bisa ngurus dirinya sendiri. Tapi apa yang mau kita katakan adalah bagaimanakah lewat berkat-berkat Tuhan kalau kita boleh fokus pada tujuan akhir kita. Roh Kudus yang datang, yang boleh nyata dalam diri Tuhan Yesus, dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Topik mingguan ta aima Yesus, aima anak ninai bata. Kepadanya Tuhan berkenan. Hari ini kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak kekasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah Tuhan berkenan kepada saudara dan saya? Iamin konhita masadarion, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pengakuan itu dikatakan kepada Yesus, biarlah pengakuan itu juga menjadi pengakuan kita hari ini. Dan juga menjadi pengakuan Tuhan Yesus untuk kita. Kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Biarlah kita semuanya berkenan kepada Tuhan di perjalanan kehidupan kita. Tengir dahur ta Bapak koninang tapaki hita tahun 2022 on. Biarlah sepanjang perjalanan kehidupan kita semuanya menjadi berkenan kepada Tuhan. Hodo anak kaholonganku marusu do uhur hubam. Menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Harusuni Tuhan. Bane padalanane goluhta. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat Allah yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami punya pengakuan rohani saat Tuhan telah mengantar kami di tahun 2022 ini. Bukan karena kuat dan hebat kami ada sampai hari ini. Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, dan Engkaulah Tuhan kami yang terus kami sembah di perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan
Kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan seperti Kristus Tuhan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat mereka yang berjuang melawan sakit penyakit. Bapak Situ Emeritus Jaman Sen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apos Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inangana Ria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Sutapea, Bapak John Predi Damanik, Inang Holi Lim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Purba, Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba, Nyonya Nasib Lingga Boru Saragi, Bapak Calon Samas alias Mensaragi dalam proses pemulihan, Inang Nyonya Situa Rode Proyen Sinaga Boru Purba dalam rawat jalan, Inang Situa Emeritus Tiurlan Boru Purba. Engkau yang boleh berkati mereka Tuhan, dalam sakit pun mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah penyembuh. Tuhan boleh angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan ambil alih sakit penyakit mereka, persoalan mereka, beban mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Mereka merasakan tangan-Mu yang luar biasa hebat dahsyat. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran. Angelika Rusmiani Saragi, Inang Situa Emeritus Tiurlan Purba, Bapak Situa Emeritus Mintan Purba, Inang Situa Santi Indrawani Purba, Yoel Deardo Sinaga, Rian Kamero Purba, Claudia Marcela Yosefin Saragi, Lionel Aliasman Saragi, Bapak Calon Samas Aliasman Saragi, Lionel Goodman Purba, Albert Giovanni Purba, dan Yijel Alexander Sebastian Sumbayak. Bahkan mereka yang berulang tahun pernikahan, keluarga Jahamat Purba dan Inang Riani Sinaga, keluarga Bapak Mayorima Purba, Inang Dosma Sihombing, keluarga Bapak Bagus Madai Sinaga, Inang Rumondang Simamora, keluarga Bapak Irwan Lambin Ganda Sinaga, Inang Siti Romarito Purba, keluarga Bapak Hotman Tuah Purba, Inang Rusmian Pancaitan. Engkau berkati mereka Tuhan. Saat Tuhan tambahkan 1 tahun dalam tahun kelahiran mereka dan 1 tahun dalam pernikahan mereka, ajar mereka tidak mengambil alih kemuliaan Tuhan, tapi teruslah mereka melihat tangan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang dahsyat, sehingga mereka boleh bersyukur dan bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang menjadi doa harapan, biarlah mereka juga sampai ke garis akhir, fokus pada tujuan dan doa mereka, Tuhan boleh dengarkan. Setiap pribadi kami juga berdoa yang hadir khususnya dalam ibadah ini. Tentu kami punya juga doa harapan kami, tujuan-tujuan kami Tuhan di perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami percayakan dalam nama Tuhan Yesus, kami juga fokus pada tujuan akhir perjalanan kehidupan kami. Sehingga saat badai api pencobaan datang, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap Kau dapati setia Tuhan. Sehingga saat kami tapaki tahun 2022 ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami tetap menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak hinaholongan-Mu Tuhan. Ulang tadi kok kamhanami sakidop mata pun Tuhan, jangan tinggalkan kami sekejap pun. Biarkan kami semuanya menjadi tangan-tangan anak-anak yang ada dalam tangan Tuhan. Berkati kami secara pribadi, keuangan kami, ekonomi kami, anak-anak kami, kesehatan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang boleh tolong dan topang kami Tuhan.
Kami juga berdoa buat PHMJ, pengurus harian Majelis Jemaat tim 4. Berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau pakai mereka luar biasa memimpin jemaat-Mu ini. Kami juga berdoa buat Sintua, Samas, calon Sintua, calon Samas. Engkau berkati mereka Tuhan lebih. Sehingga lewat pelayanan kami biarlah nama-Mu yang kami muliakan Bapa. Kami juga berdoa buat pengurus sektor, pengurus seksi di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan biarkan Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Membawa jemaat, membawa sektor masing-masing. Bahkan juga Tuhan membawa seksi Bapak Inang, pemuda sekolah minggu, lansia, remaja. Sungguh-sungguh lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dahsyat lagi. Biarlah kami tunduk di bawah kaki, di bawah altar Tuhan. Kami juga berdoa buat perjuma tanganan, khususnya buat pelayanan Sintua. Saat mereka datang menyapa setiap keluarga yang Engkau percayakan gabe juma tanganan Nisidea, berkati Bapa. Sehingga lewat kehadiran Sintua menyapa Ganupa Gorini Kuria, mereka juga boleh merasakan bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, berkati Bapa. Sehingga lewat pemerintah kami, dari pemerintah pusat, presiden kami, bahkan sampai tingkat RT RW, berkati Tuhan. Engkau pulihkan negeri kami, Engkau angkat semua sakit di negeri ini Tuhan. Engkau berkati sehingga pemulihan khususnya Tuhan virus corona, bahkan virus Omikron yang telah ada di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami boleh tolak Tuhan. Kami semuanya boleh menang, kami semuanya boleh sehat, ajar kami menjaga kesehatan tubuh kami Tuhan. Kami percayakan sehingga saat anak-anak kami hantar ke sekolah, sekarang sudah tatap muka. Engkau berkati Tuhan, Engkau yang jaga dan kawal Tuhan. Kami semuanya di rumah-Mu yang kudus ini, jika mulai minggu depan tidak ada lagi kebaktian online, kami boleh semuanya hadir masuk ke gereja, ke bait-Mu yang kudus ini. Ingatkan juga kami tetap menjaga kesehatan kami, dan kami percaya Tuhan juga lawat, Tuhan pelihara kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk bersyukur dan bersyukur buat Tuhan yang baik yang memelihara perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaan. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Hujan berkat kan tercurah. Akan tercurah, itulah janji kudus. Hidup senang dari sorga dan diberi balas. Hujan berkat, itu yang kami malu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah baru. Ya Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, Engkau yang senantiasa menyinari kehidupan kami yang berada dalam kegelapan dan kuasa maut karena dosa dan pelanggaran kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena Tuhan telah menyatakan diri kepada kami melalui firman dan roh, sehingga kami dapat melihat dan merasakan terang kasih-Mu yang menyelamatkan. Ya Tuhan, sertai dan berikan kekuatan kepada kami untuk memberitakan dan menyaksikan keselamatan-Mu sehingga kasih-Mu semakin nyata di dunia ini. Terangilah hati setiap orang yang belum percaya kepada-Mu, supaya mereka membuka hati, menerima dan mempercayai Engkau, agar mereka juga hidup di dalam terang-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami sampaikan doa dan permohonan ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Ya, salam Bataganuban. Terpujilah Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih juga kepada Inang Pendeta yang telah menyampaikan firman. Sesuai dengan warta jemaat, tadi ada satu keluarga yang mendaftar jadi anggota baru di gereja kita. Kami undang ke depan. Terima kasih juga kepada Aldo Purba yang telah menyumbangkan bunga altar pada minggu ini. Semoga selalu diberkati Tuhan. Ya. Hubat tahaganupan kepada Bapak Inang nai parsangah hapianami agai rumah sesuai hubani ting 2 minggu terakhir ila benasiam bahwa live streaming gereja kita sampai hari ini. Ini sudah menjadi keputusan di saat rapat sidang jemaat dan juga sidang majelis. Dan juga himbauan dari sinode dan juga pemerintah sudah menyarankan sudah bebas untuk beribadah bersama-sama. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ke gereja karena pandemi COVID sudah aman. Sehat mai Taganuban. Aimana boy terpadas kanami. Selamat hari Minggu mahubat Taganuban ase iturskon. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat 388 bait pertama sampai ketiga pelayan supaya di depan semua.